Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Abdul Basit untuk memberikan tausiahnya dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo Bapak Abdul Basit. Oke, baik. Sebenarnya cek dulu suara saya masuk dengan baik. Masuk lancar, baik. Clear. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muhammad wa ala Muhammad. Kita bersyukur pada Allah atas rahmatnya, diberikan kesehatan dan segala nikmat yang tidak bisa kita hitung, sehingga kita dimudahkan untuk berjumpa pada pagi hari ini. Dan ini kesempatan yang kedua yang saya diundang oleh Pak Endri. Ya, alhamdulillah senang bisa berjumpa dengan kaum muslimin ya, yang mungkin ini dari mana-mana gitu, tersebar ya. Semoga kita semua Allah mudahkan untuk sesuai tema ini jujur pada Allah. Tadi sudah disampaikan, dibacakan oleh Ibu Lilis ya tadi ya. Yeah. Ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang beriman, ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah bicara yang jujur. Ya. Karena dengan bicara jujur ini, yuslih lakum amalakum, maka amal kalian akan baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mendatangkan ampunan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah sebenar-benarnya kesuksesan. Ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Saya tidak perlu memperkenalkan ya. Mungkin dari Jogja aja lah gitu, mungkin juniornya Pak Endri. Nah, yang ingin saya sampaikan ini tepatnya berbagi. Saya mungkin sudah dapat duluan dari Ustadz sebelumnya. Jadi yang akan saya sampaikan adalah ini dari sebuah kitab kecil ya, karya Syekh Abdul Razak ya, beliau masih hidup, dia profesor di Universitas Islam Madinah, yang berjudul As-Sidqu Ma'allah. Jujur, kalau ma'a itu terjemahnya bersama ya, bersama Allah. Mungkin maksudnya jujur kepada Allah. Nah, nanti ada yang saya share, ada yang saya ucapkan aja biar nggak jemu ini. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui, tapi ini sharing lah gitu ya. Jadi jujur itu sendiri adalah kesesuaian, keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Ya, klaim dan bukti. Seseorang mengklaim saya begini, mana buktinya? Nah, itu seperti itu. Nah, lawannya adalah dusta, yaitu kadzib. Ya. Lalu, apa maksud jujur kepada Allah? Nanti kita akan sampai. Nah, ini ada beberapa ayat ya. Ayat tentang jujur. Jadi, Masya Allah, ketika saya baca ini, ternyata istilah jujur itu berlimpah di dalam Al-Quran. Ya. Dan tadi, di ayat yang tadi bacakan, itu jujur sendiri adalah perintah Allah. Wa qulu qawlan sadida. Jadi ini betul-betul sesuatu yang agung, yang perintah yang agung yang Allah perintahkan. Dan ternyata nanti jujur adalah jalan menuju ke surga. Nah, kita lihat di sini terminologi secara umum ya. Yang pertama, wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin, dan serulah kawan-kawan kalian jika kalian jujur. Jadi orang kafir Quraisy menentang atau meragukan kenabian maupun mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tantang dengan silakan kalau kalian ragu-ragu, datangkan satu ayat jika kalian benar. In kuntum shadiqin. Jika kalian jujur. Kemudian juga malaikat ketika Allah ingin menciptakan manusia, malaikat mendebat Allah ya. Maka Allah sampaikan kepada mereka jika kau benar ya, coba sebutkan nama-nama ciptaan Allah itu. Mereka tidak bisa.
Kemudian tentang orang Yahudi. Orang Yahudi itu masuk orang yang mengklaim dirinya bahwa surga itu kapling dia saja. Ya. Kemudian Allah tantang mereka. Ini pakai bahasa kita ya. Allah minta mereka ya fatamanawal maut. Jadi tolong berharap matilah. Kalau memang surga itu tempatmu, ngapain lama-lama di dunia? Udah aja minta mati, kemudian masuk ke surga kan lebih enak itu. Ada bidadari, ada makanan dan sebagainya. Tapi mereka nggak mau. Karena apa? Dia takut dengan dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Kemudian juga yaitu orang Yahudi Nasrani mengklaim surga itu adalah milik mereka. Dua kelompok ini. Lalu Allah tantang, qul hatu burhanakum. Tunjukkan mana buktinya. Jangan klaim-klaim saja begitu ya. Kemudian juga bahwasanya ketika Nabi SAW diutus, kemudian syariat Islam menasahkan atau mengganti syariat sebelumnya. Orang Yahudi komplain, nggak mungkin Nabi berikutnya kok mengganti syariat sebelumnya. Kemudian Allah tunjukkan kebohongan mereka. Ingat dulu ya sebelum Yakub diutus itu sudah ada hukum-hukum yang dimansuhkan. Nah, mereka nutup-nutupi saja. Kemudian ada lagi ya. Dan tantangan kepada orang-orang yang masih menyembah berhala-berhala. Cobalah seru mereka. Apakah mereka bisa memberikan mengijabahi doa kalian in kuntum shadiqin ya. Nah, itu. Kemudian juga terkait dengan Fir'aun yang melakukan kenabian mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jika kau benar, maka datanglah mukjizat tersebut. Namun ada banyak mukjizat yang telah ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi Fir'aun tetap tidak beriman karena memang mereka sebenarnya tidak ingin beriman. Walaupun sebenarnya mereka mengakui hatinya wajahadu biha wastaqana. Mereka yakin yang dibawa Nabi Musa itu benar, tapi mereka keangkuhan, ya, fitnah jabatan, fitnah kedudukan itu membuat mereka tertutup. Nah, ini saya mau nanya sebentar ini. Ada berapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Bapak Ibu, cepat-cepatan, nanti door prize-nya minta Pak Hendri. Ada yang tahu? 10. 10. Kayaknya kelebihan ya. Ya. 9. Lagu 10 mundur 9. Ya, ada 9. Fitis ayatin mubayyinat ya. Ada 9 di antaranya ada buat dofadi, ada kodok, kemudian belalang, kemudian sungai itu memerah darah dan sebagainya ya. Termasuk di antaranya adalah tongkat jadi ular, kemudian cahaya yang keluar dari dalam balik baju Nabi Musa dan lain-lain. Tapi tetap diingkari. Ya. Padahal Nabi Musa sudah menunjukkan bukti, ya. Tapi tetap itu tidak beriman. Kemudian juga penolakan kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Kaum Samud itu turunan dari kaum Ad. Kaum Ad itu di Yaman. Kemudian setelah Allah anjurkan, mungkin ada turunannya yang ke utara, yaitu ke utara Madinah. Mungkin ada yang pernah umrah kemudian trip ke sana, masih ada jejak-jejaknya, itu mereka yang membelah Bukit Batu menjadi istana-istana. Nah, mereka menantang Nabi Soleh. Nabi Soleh kan ini siapa? Kau sama seperti saya, manusia juga ya. Tidak ada istimewanya. Kemudian minta diberikan sesuatu yang susah, yaitu keluar onta dari batu. Tapi Allah Maha Kuasa, bisa melakukan. Tapi mereka tetap tidak beriman walaupun bukti sudah datang. Nah, kemudian ada juga jujur ini Allah sifatkan pada sekelompok orang, ulaika humus shadiqun ya. Jadi orang-orang yang betul-betul jujur dengan imannya. Ini sudah mulai ya. Jujur sama Allah itu jujur dengan imannya, tidak cuma di hati lalu bergerak. Mereka yang jujur dengan imannya, merasa di Makkah tidak kondusif, mereka hijrah ke Madinah. Inilah sudah dapat poinnya ya, di hati dan juga bergerak. Nah, di situ mereka meninggalkan harta benda, masuk keluarganya, bahkan anak istrinya. Ya, hijrah ini bukan tujuannya untuk mencari dunia, tapi ke Madinah yang tidak ada yang menjanjikan nanti kamu akan kaya di sana, enggak ada. Ini mereka betul-betul ikhlas. Kemudian orang-orang yang menolong agama Allah ya, jujur dengan imannya. Lalu apa lagi? Nah, kemudian tadi perintah juga tentang ya alladzina taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kalau tadi supaya perintah Allah agar berkata jujur, berkata benar, maka di sini agar bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Nah, mudah-mudahan kelompok-kelompok kajian seperti ini adalah dalam rangka bertemu karena cinta pada Allah, dalam rangka ingin berusaha memperbaiki
siddiq, kejujuran kita, kejujuran iman kita dengan selalu menambah ilmu sehingga kita tahu mana hak, mana batil. Demikian. Diperintah. Kemudian ada semua orang itu para sahabat ya, yang mereka jujur. Ada orang yang terlewat jihad, kemudian menunggu. Kapan ada lagi ya? Setelah ada orang-orang sebagian orang, malas saya, keluargaku baru begini, kebun saya baru begini, itu orang munafik. Ya, orang-orang jujur dia sambut ya. Nah, kemudian terakhir kajian kita ini ya, bahwa ternyata jujur itu ada manfaatnya, bahwa nanti akan Allah balas. Ya jazakallahu shadiqina bisidqihim. Allah akan balas mereka di hari hari akhir nanti ya. Dan jujur akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Terutama ketika kita berhadapan dengan Allah, dihisab Allah, itu amal-amal yang jujur itu akan menjadi berat timbangannya. Ya, amal-amal yang nggak jujur, ada ria di sana, ada masing-masing yang lain, akan rontok ya. Bagaimana cobaan mansura seperti gunung orang seperti amalnya orang kafir itu gunung kemudian hancur ya, jadi debu. Nah, jadi dari ayat ini ada mereka yang mengklaim, menantang, minta bukti akan dibuktikan. Jadi mereka yang mengklaim jujur, mengklaim benar, membuktikan dengan buktinya ya. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kunci jujur adalah kunci perjalanan hamba dari dunia dan akhirat. Jadi perjalanan kita ini mau tidak mau adalah menuju akhirat, menuju Allah, suka atau tidak suka. Nah, terkadang perjalanan kita ini ada orang yang sukses imannya sampai akhirat, ada yang imannya duel atau terkoyak sana sini, remuan ya. Ya, terkait mengapa remuan? Karena koyak dengan cobaan-cobaan di dunia, ya, maka jujur nanti akan mengantarkan ke surga. Jadi poros kebaikan adalah kejujuran, ya. Orang jujur kepada istri, pada suami, pada anak, ya. Pemimpin jujur pada rakyat, rakyat jujur pada pemimpin, maka akan nikmat, ya. Karena jujur akan membawa kepada ketenangan. Bayangkan ya, kan kita sudah setiap 5 tahun ada pilkada itu, semua berjanji. Nah, apakah ditepati? Allah alam. Kalau ditepati sangat indah sekali ya. Gitu. Dan sebaliknya dusta itu poros keburukan, kerusakan. Seorang dusta, suami dusta pada istri, dusta pada suami, itu akan rusak rumah tangga itu. Ya. Mahasiswa dusta sama dosen dusta sama mahasiswa dan sebagainya. Kita dusta sama tetangga dan sebagainya. Itu akan membawa kepada kerusakan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa iman itu atau kejujuran kita pada Allah ini bisa porak-poranda itu karena memang dunia ini ya Allah jadikan sebagai mihnah, darul imtihan, darul bala ya, berbala. Jadi untuk apa? Untuk membedakan mana yang imannya jujur, mana yang imannya dusta. Itu. Jadi ini perlu kita jadikan garis bawahi bahwa kita hidup ini harus ada sesuatu yang kita pegang teguh, yaitu jujur. Jujur kepada Allah, pada yang telah kita imani, pada apa yang telah kita akidah yang kita yakini, ya, begitu ya. Nah ini di sini Allah sampaikan alif lam mim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka akan ditinggalkan begitu saja, ya, tidak diuji, kalau dia mendeklarasikan saya beriman loh, saya hijrah loh, saya berhijrah ingin pakai hijab, saya hijrah ingin jauhi riba misalkan, saya hijrah ingin semakin baik ya, jadi bapak yang baik, jadi ibu yang baik, jadi suami yang baik, ya. Maka selalu pasti akan ada ujian. Kita mengklaim, ingat Allah akan uji. Benar enggak iman kita? Benar enggak keyakinan kita? Benar enggak niat kita? Jujur enggak kita ya? Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamanallahu alladzina shadaqu wa laya'lamanal kadzibin. Orang-orang terdahulu sudah Allah uji. Allah uji tentang kejujuran imannya, dan banyak sekali kejujuran iman orang-orang terdahulu yang tidak rela beriman. Kalau kita pernah membaca kisah surat Al-Buruj itu Ashabul Ukhdud, itu orang-orang yang membuat parit kemudian untuk membakar kaum beriman. Ini
sebelum Islam ya, sebelum Islam itu di Yaman ya, ada raja kafir lah gitu ya. Itu membakar, menyiksa rakyatnya yang beriman. Ya, itu. Nah, mereka sampai mempertahankan diri mau disiksa hanya karena iman. Hanya karena iman. Itu jujur dengan imannya. Tapi ada juga misalkan apa namanya ditanting kalau bahasa Jawa ya. Gimana? Kau mau masuk ke situ terbakar atau kemudian berubah iman kembali pada agama nenek moyang, kau selamat? Enggak. Dia lebih suka masuk ke sana gitu. Nah, banyak sekali kisah, termasuk juga kisah ini, kisah imannya ahli sihirnya Fir'aun. Kita juga perlu belajar dengan mereka. Mereka yang sudah berkutat dengan sihir. Kemudian tiba-tiba ketika sihirnya kalah dengan mukjizat Nabi Musa, mereka langsung beriman. Beriman, dia tahu ini bukan sihir ini. Ya. Kemudian mereka beriman. Fir'aun mengatakan, kenapa kau beriman sebelum aku izinkan? Enggak. Dia takut terlambat taubat, takut terlambat datangan maut ya. Kemudian akan aku siksa engkau. Terserah, kata pada sihir. Kau hanya bisa memutuskan di dunia ya. Tapi di akhirat nanti Allah yang akan memutuskan. Dia rela dipotong bersilangan, tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong, bersilangan. Seperti itulah yang digambarkan Al-Quran. Mereka jujur dalam imannya. Gitu. Ya, jadi dunia adalah tempat kita diuji. Maka ingat, jangan sampai kita ini lupa bahwa kita ini sedang ujian. Hari-hari kita ujian. Ya. Ujian yang mungkin nampak adalah ujian kalau ketika diberi musibah. Tapi kalau ujian yang nggak nampak itu kalau diberi kesenangan, kesuksesan, itu ujian. Apakah kita syukur ataukah kita kufur ya. Kita sabar ketika dapat ujian, kita syukur ketika kita mendapat nikmat. Nah, hadirin rahimakumullah, ada sekian banyak cobaan di dunia, ini dikelompokkan jadi dua, yaitu ujian atau fitnah syahwat dan ujian atau fitnah syubhat. Syahwat itu yaitu kelezatan-kelezatan yang dirasakan nikmat oleh manusia, oleh jiwa atau manusia ya, seperti syahwat pengen makan, pengen melihat, pengen mendengar, pengen ya, masuk syahwat seksual, masuk syahwat kedudukan, jabatan, harta benda wanita, dan juga syahwat pujian. Nah, ini bisa merusak tujuan kita ya. Tadinya orang itu ikhlas ya. Tapi karena dia berharap pujian dari orang lain, maka ketika mau mati dia bunuh diri. Ini ada kisah yang ada seorang yang tangguh dalam peperangan. Para sahabat terkesima, oh dia ahli jannah nih. Rasulullah enggak, huwa ahlun nar. Loh kok bisa? Akhirnya ada orang ngikutin ya. Ikutin perang, kemudian dia nggak tahan dengan lukanya, dia bunuh diri. Ternyata dia punya amalan yang buruk, yaitu ingin dipuji. Nah, ini hati-hati ya. Nah, jadi syahwat-syahwat seperti itu bisa merusak dunia. Ya, kemudian syahwat syubhat itu kerancuan berpikir ya. Sudah jelas Allah misalkan haramkan sesuatu, namun cari-cari ulama yang menghalalkan atau minimal makruh ya, ini hawa nafsu juga ujung-ujungnya ya. Kemudian juga Allah sudah misalkan terkait dengan tauhid ya, Allah sudah menyatakan bahwa Allah itu As-Sami Al-Alim, Allah Maha mendengar melihat. Lalu dikatakan loh, kalau mendengar melihat kan sifatnya manusia. Allah kok akhirnya ditolak sifat itu. Ini juga kerancuan, padahal Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita. Allah Maha melihat, mendengar. Memang iya, kita juga melihat mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan kita. Laisa kamitslihi syai'. Selesai itu. Allah mendengar melihat, kita mendengar melihat, tapi berbeda. Bagaimana mendengarnya Allah? Nah, itulah yang Imam Malik katakan, kita tidak boleh menanyakan bagaimananya, ya, bagaimana mendengarnya, karena jelas itu beda. Allah khaliq, kita makhluk. Nah, itu dua jenis cobaan ya, cobaan yaitu syahwat dan syubhat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, penting bagi kita agar terus mempertahankan jiwa ini agar bisa menang terhadap fitnah syubhat maupun syahwat dengan cara jujur terhadap iman kita. Karena
ini akan mengantarkan kita kepada kesuksesan di akhirat juga ya. Nah ini, liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a wa yatuba 'alaihim. Ya Allah akan membalas kejujuran orang-orang yang jujur. Dan sebaliknya yang imannya dusta ya. Iman itu ada yang dusta ya. Ngaku iman tapi hatinya kafir, itu orang munafik, Allah akan azab. Kemudian juga Allah perintahkan kita untuk bersama orang-orang jujur. Maka kita berteman boleh mungkin dengan siapapun, tapi kalau untuk membersamai, melazimi teman akrab, carilah orang-orang yang jujur. Karena apa? Karena nanti kita akan kecipratan, sebagaimana dalam hadis, orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi, dia akan minimal mungkin dikasih atau minimal mencium bau wanginya, ya. Sehingga kita akan punya kebiasaan seperti kebiasaan orang-orang yang jujur, pesonanya, atau maksudnya kita tidak mengharap ini ya dipuji, tapi kita akan ikut-ikutan lah. Kan terbiasa, kita mungkin dusta tapi begitu ketemu orang-orang jujur, wah jujur itu ya nggak bagus ya, gitu ya. Nah, ada kisah kejujuran, yaitu 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum yang tertinggal perang Tabuk, namanya Ka'ab bin Malik, Murarah, Al-Hilal. Nah, saya ingin tanya sedikit nih ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, tidak mengerti. Ada Ka'ab bin Malik, ada Ubay bin Ka'ab. Ini mana yang kalau Ubay bin Ka'ab itu siapa ya? Ada yang tahu? Ubay bin Ka'ab, penting kita mengenal sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang di sekitarnya. Monggo, Pak Hendri. Baru dengar. Saya ini sama Pak Hendri. Ubay bin Ka'ab itu tokoh dedengkot munafik di Madinah. Namun anaknya itu beriman ya. Kalau Ka'ab bin Malik ini bacanya bagus ya. Dia orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan melihat kejujuran mereka. Di saat orang lain bisa berdusta, oh saya Rasulullah saya nggak ikut jihad karena keluargaku beginilah, kebunku beginilah, anakku beginilah, sakit dan sebagainya. Namun Ka'ab bin Malik ini enggak, dan Ka'ab bin Malik ini di antara bertiga ini Ka'ab bin Malik paling muda ya. Yang lainnya Murarah atau Hilal ini lebih tua dia di rumah. Nah, ketika sebenarnya Ka'ab bin Malik sedang menyiapkan kendaraan, maksudnya kuda dan sebagainya, tapi entah kenapa dia menunda, akhirnya sampai kaum muslimin berangkat dan kaum muslimin pulang ya. Nah, ketika kaum muslimin masih di Tabuk sana, Tabuk itu jauh lah, jadi kaum muslimin itu sedang ditantang oleh pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan jumlah kaum muslimin. Jadi kadang ada subhat ya, ini kerancuan pikiran ya. Oh, muslimin ini sukanya perang. Tidak ya. Coba lihat sejarah kaum muslimin perang. Apakah mereka selalu dominan pasukannya ataukah jauh lebih sedikit? Umumnya jauh lebih sedikit. Kebanyakan jauh lebih sedikit ya. Di Indonesia saja ya, kita perang lawan Belanda aja loh. Ini gerilya. Oke, out of topic-nya. Yang enggak jadi ya. Kaum muslimin yang Nabi SAW itu kebanyakan ya perang Badar ya 300 lawan 1000, perang Uhud dan sebagainya itu selalu berlipat pihak di luar kaum muslimin ya. Ini kembali ke sini ya. Nah, saat Madinah sepi, Ka'ab bin Malik ini, mana nih orang-orang kok Madinah sepi? Dia berharap dapat ada teman-teman sahabat Nabi SAW yang senasib, nggak ikut perang. Dia lihat, kan orang-orang munafik ya, yang jarang sholat subuh atau apa itu. Kemudian yang dia jumpai orang-orang yang punya udur seperti wanita, orang tua, anak-anak, ya, atau orang buta dan sebagainya. Dia mulai gawat ini. Kok ternyata nggak ada teman yang sama yang tidak ikut perang. Dia gundah gulana. Kemudian setelah dia nggak tahu kalau ada Murarah dan Al-Hilal. Kemudian setelah Nabi SAW pulang, orang-orang ya Rasulullah minta izin ya Rasulullah, saya mohon maaf nggak bisa ikut karena ini. Rasulullah izinkan semua berdasarkan kedohirannya. Orang-orang munafik berdusta. Nabi SAW hukumnya sesuai dohirnya. Nah, kepada Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, saya tidak ikut perang. Saya tidak punya alasan. Dia bisa saja berdusta. Kemudian masuk ke blok orang-orang munafik. Namun dia nggak mau. Dia punya iman. Ya, walaupun salah, dia harus jujur. Saya salah, ya Rasulullah. Saya ini orang yang bisa bersilat lidah untuk untuk menutupi itu. Tapi saya tidak bisa untuk masalah seperti ini. Masalah tentang iman. Akhirnya
Yang lain pun kemudian berdatangan. Murarah Pak Hilal. Ini istrinya ya Rasulullah pun begitu ya, nggak ikut perang. Kemudian turunlah ayat atau perintah untuk mendiamkan mereka, mengisolir mereka selama 50 hari. 50 hari. Didiamkan. Bagaimana kita dikucilkan? Ya, seakan istrinya pun tidak boleh ngajak ngomong ya, tidak ngomong, tidak boleh melayani gitu ya. Ini sangat menderita. Yang bumi tadinya luas jadi sempit. Orang seperti Murarah Al-Hilali ini nangis terus di rumah. Kemudian istrinya, ya Rasulullah, suami saya sudah tua, bolehlah aku melayani untuk membuatkan makanan. Ya itu saja. Tak boleh lebih itu. Akhirnya karena kejujurannya 50 hari, ya, kemudian turunlah ayat wa ala salasatil ladina khulifu. Karena kejujurannya Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Kalau itu penting kita banyak membaca kisah-kisah para sahabat Nabi SAW yang banyak tinggi supaya hati kita lunak. Kita tahu kita di mana posisi iman kita, mereka di mana. Jangan kemudian kita sudah haji, sudah beramal, kemudian kita bangga. Ini posisi kita di mana? Kejujuran kita di mana dibandingkan para sahabat Nabi alaihissalam. Akhirnya mereka jadi panutan dalam sifat kejujuran. Ya, jujur ketika berbuat salah. Kemudian kisah yang berikutnya, ya, yaitu 3 orang yang terjebak dalam gua. Ini pun kisah yang masyhur, saya kira semua sudah pernah mendengarnya. Namun inilah seorang Syekh Abdul Razak itu lebih jeli mengambil pelajarannya, yaitu pelajaran kejujuran di dalam situ. Nah, ketika semua terjebak dalam gua, kemudian salah seorang mengatakan, innahu wallahi ya haula la yunjikum illa as-sidqu falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fi. Salah seorang mengatakan, "Hai teman-teman, enggak akan mungkin bisa menyelamatkan kita dari gua ini kecuali sifat jujur kalian. Maka segeralah berdoa kepada Allah, cari amal kalian yang paling jujur, klaimkan, sampaikan kepada Allah karena Allah Maha tahu." Ya, dari sini memang tampak bahwasanya tidak semua amal kita ini jujur. Jujurlah kita ya. Kalau siapa yang kemarin kita bisa menjamin amal kita jujur? Ada enggak kecampuran ria dikit atau apa atau ujub? Pasti gitu. Maka penting kita punya amal rahasia, kita penting punya amal andalan yang hanya kita dan Allah saja yang tahu, istri kita nggak tahu, suami nggak tahu. Ya. Penting itu. Nanti ketika kita ada masalah, kita minta pada ya Allah, saya pernah punya amalan yang saya yakin ini paling jujur. Maka ya Allah mudahkanlah musibah yang menimpa saya ini. Gitu. Nah kemudian salah satunya bertawasul dengan kejujurnya amal dia dalam melayani orang tuanya, menomorsatukan orang tuanya dibandingkan keluarganya. Tentunya bisa dilihat di kisah yang lainnya. Kemudian salah satunya bertawasul dengan menjauhi perzinahan, padahal dia sangat mampu, momennya tepat, yang dizinai dalam keadaan lemah, hutang ya. Kemudian dia diingatkan ya ittaqillah, wahai pemuda, bertakwalah pada Allah. Ya. Kemudian dia lari, dia bertobat pada Allah. Ya. Jujur dia dalam menjauhi maksiat itu. Kemudian yang ketiga bertawasul dengan jujurnya mengembangkan upah pekerja. Jadi dia punya pekerja, kemudian sudah saatnya dibayar upah, dia pergi. Kemudian gimana nih? Akhirnya upah itu dikembangbiakkan menjadi diberikan ternak sampai ternak itu memenuhi lembah. Nah, ketika dia datang, wahai juragan ya, mana upahku? Oh itu semua. Ya, di lembah itu. Kalau bahasa Inggrisnya you must be kidding, you must be joking. Kok ini bercanda ya? Masa upahku segitu jadi itu memang milikmu. Saya sudah kembangkan dan dia hanya berharap pada Allah saja balasannya. Diambil semuanya, mungkin tidak bilang terima kasih. Ya Allah, kalau itu amal saya yang saya yakin paling jujur, kalau itu jujur seperti yang kau tahu, maka bukalah pintu gua ini sehingga terbukalah semua ya. Jadi semua berdoa, in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna furjatan. Ya Allah, kau tahu bahwa saya melakukannya itu adalah mencari hanya jujur, mencari wajah engkau, mengharap wajah engkau, maka bukalah. Ya, maka terbukalah itu. Nah, jadi dari sini hadirin rahimakumullah, jujur itu menyelamatkan dari ujian di dunia. Ya, musibah-musibah dunia. Itu modelnya jujur. Kalau kita dulu pernah mendengar sedekah itu menangkal bala, maka jujur dalam bersama Allah, dalam beramal sebagai hamba Allah,
ketaatan pada Allah, maka ini bisa juga menyelamatkan dari musibah-musibah. Nah, tidak cuma bisa menyelamatkan di dunia, tetapi di akhirat juga. Sebagaimana ayat tadi sudah kita sebutkan, bahwa hada yaumus shadiqina sidqum. Pada hari ini orang-orang yang dulu jujur itu bermanfaat jujurnya, dapat pahala. Kita sering mendengar jujur ajur, ya. Ada seorang misalkan, jadi kalau polisi jujur itu melarat kiri itu, maaf ya, saya tidak oke saya salah. Ada orang jujur, bisa jujur tuh nggak kaya lah gitu ya. Tapi ada juga orang yang kaya jujur. Nah, ini mohon maaf kalau saya salah mengambil contoh. Jujur itu kadang pahit, dijauhi teman-teman begitu ya. Nah, tetapi nanti Allah tidak akan menyanyikan amalan orang yang jujur nanti di hari akhir nanti. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya, itulah kesuksesan yang abadi, yang agung ya. Nah, kemudian juga kadang kita menjumpai saat-saat yang genting, ya, saat-saat genting atau saat-saat yang dulu kita leha-leha, kemudian betul-betul dalam kondisi yang mungkin tidak enak, tidak nyaman, maka sifat jujur ini akan sangat baik. Lakana khairul lahum, seperti ini ya. Fa idza azabal amru fala sadaqullah lakana khairul lahum. Jika terjadi masalah yang genting, peperangan atau musibah, maka tetap istiqomahlah dalam kejujuran, dalam ketaatan pada Allah, jujur. Maka ini akan bisa menghantarkan pada kebaikan. Dan rahimahullah, bahwa jujur itu bagian dari rukun, salah satu rukun tegaknya tauhid. Ya, ada dua rukun tegaknya tauhid. Orang syahadat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah itu tegak di atas dua rukun, yaitu rukun yang pertama jujur, yang kedua ikhlas. Ikhlas dan jujur. Kalau tidak ikhlas, bersyahadat, maka tidak bermanfaat di akhirat nanti. Ya. Kalau dia tidak ikhlas, maka dia bisa terjerumus dalam musyrik. Kalau dia tidak jujur, maka dia bisa terjerumus dalam munafik. Ya. Makanya harus mencerahkan itu semua. Ibarat dua sisi uang ya. Nah, di sini ada ada bahwa perintah berbuat jujur, asidqu dan ikhlas ini beriringan ya. Allah SWT dalam firman-Nya, fajtanibu rijsa minal awthan, maka jauhilah yang kotor-kotor ya. Ya, jadi awthan, berhala-berhala, ini artinya apa? Ikhlas. Wajtanibu qaula zur, kemudian juga jujur itu adalah syarat diterimanya kalimat tauhid. Sebelumnya saya mohon informasi Pak Hendri, saya diberi waktu sampai jam berapa? Sampai jam 6:10, Pak. Oh, iya. Sampai 15 lah boleh. Ya, baik. Nah, ini saya crop dari kitab tadi ya. Jadi kita ini mendengarkan hadis ya. Nah, ini Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu masuk Islam atau masih kecil. Beliau dari Yaman pindah ke Madinah. Namun Nabi SAW doakan Abu Hurairah khusus ya, untuk dia paham, untuk dia sangat bersih, berpegang teguh atau perhatiannya pada hadis itu sangat luar biasa. Nah, ketika Nabi SAW suatu saat Nabi SAW ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Siapa yang orang paling berbahagia dengan syafaatmu? Nah, Nabi SAW mengatakan, laqad dzanantu ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ya Abu Hurairah. Sudah kuduga, kaulah yang akan bertanya itu, bukan orang lain, ya. Allah yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka. Tidak ada yang bertanya tentang itu siapapun sebelum engkau. Aku sudah menduga, karena engkau lima ra'aitu min hirsika ya. Karena aku lihat kesungguhanmu di dalam mengambil hadis atau mencatat hadis atau merekam hadis. Jadi ada namanya ashabus sufah, orang yang tidur di emperan Masjid Nabawi. Dia selalu menunggu Nabi SAW, ngikutin Nabi SAW ya. Nabi ngomong apa, terus dikejar terus, walaupun mereka nggak sempat kerja. Kadang sampai pingsan Hurairah itu
karena nggak sempat kerja untuk cari makan, ya. Tapi sekarang beliau sudah meninggal, namanya disebut terus pahala terus mengalir. Ya, as'adun nas, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah. Siapa orang mengucapkan yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, ikhlas dalam hati, au nafsih, dalam jiwanya. Ini salah satu rukunnya, ikhlas, ya. Ikhlas hatinya tidak mau kemasukan yang lain-lain, ya. Dia tetap tegar, ya. Ikhlas hanya Allah saja, mohon pertolongan pada Allah saja. Ada ada musibah pun hanya Allah saja. Ini saya mungkin menyampaikan lagi bahwa ketika saya ngajar hidrografi gitu Bapak Ibu, ya, di geodesi, saya itu mengukur di Laut Sadeng di sana, Laut Sadeng, Laut Selatan, ombaknya sangat besar. Nah, ketika menggunakan kapal SAR-nya JY sana, diceritakan ketika sudah jalan mengukur itu, Mas, ini kapal dipakai untuk ngelarung juga, larung sesaji. Untuk apa, Pak? Untuk minta keselamatan, untuk berlimpahnya ikan. Saya bilang, Bapak, kan kita minta rezeki, selamatan hanya pada Allah, Pak. Ya, gitu, Mas. Dia nggak bisa jawab. Maksudnya itu kan adat istiadat, ya. Saya bilang, Pak, sama-sama kita nggak ngelihat penunggu Laut Selatan, juga nggak bisa melihat Allah saat di dunia, maka mendingan pada Allah saja. Jadi kita lebih strike forward, ya, istilahnya strike, lurus. Nah, itu hati mereka kecampuran. Mudah-mudahan karena kejahilan mereka, semoga Allah membimbing mereka untuk bisa bertauhid dengan lurus, ya. Harus ikhlas ketika bermohon, menyadarkan pada zat yang beri keselamatan, nggak boleh mendua. Begitu. Kemudian juga ini hadis Nabi SAW. Ini betapa bersahajanya Nabi kita SAW naik keledai, kemudian membujengkan sahabatnya, namanya Mu'ad, ya. Makanya anak saya namakan Mu'ad, ya. Ya Mu'ad, ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, wasadaik, ya labbaik ya Rasul. Ya jawabnya Mu'ad, ya labbaik ya Rasul, wasadaik, 3 kali. Nabi SAW mengatakan, barang siapa tidaklah salah seorang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusannya secara sidqon, jujur, ya. Tidak cuma keyakinan tapi ada konsekuensinya, jujur, ya. Jujur dengan perbuatan, ya. Min qalbihi, dari hatinya, kecuali akan Allah haramkan baginya api neraka. Jadi kalau orang ikhlas, jujur dengan la ilaha illallah, apa sih konsekuensinya? Maka Allah akan haramkan api neraka padanya, ya. Diharamkannya ini bisa dia tidak tersentuh api neraka sama sekali, langsung dighairi hisab, wala adab, langsung bablas, ya, dari tempat mahsyar langsung ke surga, ya. Langsung ke surga gitu, ya, ke kontoroh dulu, atau tidak kekal dimakan api neraka karena punya iman. Nah, inilah yang namanya naudzubillah, ya, kita berharap jangan sampai, ya, jahannamiyun, alumni jahannam, ya. Orang-orang yang pernah merasakan jahanam itu yang punya sedikit iman akan Allah angkat, naikkan ke surga. Demikian, ya. Nah, kemudian di sini, ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan pada manusia? Oh, jangan sekarang, ya. Karena apa? Nanti manusia akan berleha-leha. Oh, cuma itu aja toh masuk surga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ya ilaha illallah masih berbuat kesyirikan, masih berbuat perkara yang dimurkai Allah. Kemudian akhirnya Mu'ad menyampaikan di akhir hayatnya, takut nanti disangka menyembunyikan ilmu. Nah, di sini syarat yang awal ini adalah ikhlas, syarat yang kedua adalah jujur dalam la ilaha illallah ini. Orang yang gagal ikhlas, mengikhlaskan la ilaha illallah, ya, maka dia bisa terjerumus pada kemusyrikan. Orang yang gagal dalam jujur, ya, dia yakin di hati, tetapi dia nggak mau mengerjakan amal-amal konsekuensi, maka dia bisa terjerumus pada kemunafikan, ya. Nah, ini, ya, saya akan ringkaskan aja. Jadi kita harus dua poros itu, dua pijakan tadi, ikhlas dan jujur. Kita mendengar ada di dalam surah Al-Hujurat, seorang Badui, rombongan Badui, qalatil a'rabu amanah, datang, mereka sudah Islam, ya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah beriman. Qalatil a'rabu amanah,
kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Enggak, kalian belum beriman, kalian baru berislam. Ya, ketika orang masuk Islam itu, ya kita lihat, saya beriman. Dan dulu iman punya tuntutan. Ketika orang masuk Islam, mau sholat enggak? Nah, ini tuntutan dari kejujuran dari berislam atau syahadat itu ya sholat, zakat, ya dan sebagainya. Kemudian, nah, hadirin rahimakumullah, ini ada hadis yang penting ya semua penting ya, Masya Allah, tidak ada yang tidak penting. Maaf ya. Ya, terkait dengan materi pagi ini. Nah, terkadang iman kita atau kejujuran kita dalam menjalankan tuntutan dari keislaman kita ya, itu terkadang terkoyak-koyak atau terombang-ambing dengan geliat manusia yang selalu menumpuk harta. Dia kok nggak sholat, kok sugih belegedu ya seleweng, kerja kayak raya, ya nggak taat kok seperti itu. Orang-orang yang non Muslim kok malah Allah berikan hidup dunia. Maka ingat ya, atau orang-orang yang nggak taat kok malah terbuka pintu dunia. Nabi SAW mengatakan, ya Syaddad, ya bin Aus, idza ra'aitan nas, kalau ketika kau melihat manusia, qadik tanazu az-zahaba wal fiddah, ketika menimbun menumpuk kekayaan, di sini sebutkan emas dan perak, maka intinya jangan terpengaruh. Maka fakniz haula'il kalim, maka timbunlah kalimat-kalimat ini, jadikan dia zikir, doa. Apa doanya? Allahumma in as'aluka tsabat, ya Allah, kumohon padamu as-tsabat fil amr, keteguhan dalam urusan, teguh dalam amanah kerja di kantor, teguh dalam amanah sebagai suami, istri, bapak, ibu, ya. Kemudian wal azimata, harus dan keinginan untuk berpegang teguh pada petunjuk yang lurus, dan aku mohon padamu curahan rahmat, ya, dan juga maghfirah. Kemudian aku mohon padamu syukron nikmatik, selalu mensyukuri nikmat. Ini penting. Kalau kita nggak bisa mengingat nikmat Allah, kita nggak akan bisa bersyukur. Orang nggak bisa bersyukur, maka nggak akan bisa beribadah, nggak bisa taat, ya. Kemudian mohon juga kebaikan ibadah kita, perbaikan ibadah kita. Wa as'aluka qalban. Nah, kita mohon hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari keyakinan yang batin. Wa lisanan shadiqan. Nah, lisan yang jujur, ngomong jujur, perbuatan. Wa as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan seterusnya. Di sini. Jadi doa ini nanti silakan dicari di kitab hadis ya. Itu kita lafalkan sebagai zikir supaya kita tidak terombang-ambing ketika mata kita melihat geliat-geliat dunia, orang-orang yang sukses dunia, sementara mereka tidak taat pada Allah, ya. Namun kalau orang taat pada Allah, kemudian sukses di dunia dan mereka terus-menerus berinfak, kita ngiri nggak apa-apa gitu, ya. Gitu. Nah, kemudian juga tuntutan jujur itu nggak cuma di dalam hati, tetapi anggota badan pun demikian, ya. Tadi ini lisan yang jujur, hadis itu, dan anggota badan yang jujur. Nah, sini Nabi SAW mengatakan bahwa anak turun Adam itu tidak lepas dari zina, ya. Zina mata, zina telinga, zinanya mata dengan melihat, zinanya telinga dengan mendengar, zinanya lisan dengan berbicara, zinanya tangan dengan memukul, jotos, kemudian zinanya kaki dengan melangkah, zinanya hati itu dengan yahwa, berangan-angan. Dan yang membenarkannya untuk sampai kepada pezinahan sesungguhnya adalah al-farju, ya. Atau mendustakannya, biasanya zina sesungguhnya. Itu. Kita masih ada berapa menit lagi. Saya ringkaskan. Nah, kemudian ini kunci dari pertemuan pagi dari ini, bahwa ayat yang sering kita baca ini, disitulah sebuah ayat dari surat Al-Baqarah, disitulah kata kunci orang yang jujur. Yang pertama adalah laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, saya garis bawah sini, ya. Nah, wa atal mal, ya, ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina fil riqab, dan seterusnya. Ya.
wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdim idza ahadu was-sabirina fil ba'si wad dara wa inal ba's. Ulaika alladziina shadaqu. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun. Jadi ini adalah ayat ini menggambarkan sifat orang jujur sekaligus sifat orang bertakwa. Nah, kita lihat potongan di sini. Satu bagian dari ayat ini adalah tentang keimanan, ya, yaitu iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya, dan para nabi. Ini hati, tempatnya di hati. Kemudian yang kedua adalah, potongan kedua adalah memberikan hartanya yang dia cintai, jangan yang jelek ya, kepada kerabat. Maka penting ini, hadirin, berburu kerabat. Kerabat saya di mana-mana, kirim transfer ya, gitu. Kalau nggak bisa terjun langsung, cari kontak person, tolong disampaikan ke kerabat ibu saya, kepada bapak saya, dan sebagainya di kampung mereka. Ya, kemudian kepada orang yatim, miskin, ibnu sabil itu dalam jalanan, orang-orang yang sailina, orang yang minta-minta ya. Kemudian orang rikob terjerat hutang ya, maaf ya, rikob saya lupa. Dan juga di sini amal perbuatan nyata, sholat, zakat, ya. Kemudian menepati janji, ketiga juga berjanji. Kemudian orang yang sabar ketika diberikan ujian, fil ba'sa wad dharra ya, di lapang maupun ba'sa wad dharra wa inal ba's ya. Ini intinya sabar. Ulaika humus shadiqun, orang-orang jujur. Ulaika muttaqun. Nah, inilah jujur ma Allah, bersama Allah itu mengandung dua komponen, yaitu iman yang betul ya. Tadi terkait rukun iman tadi, dan juga bukti amalan ya. Itu kemudian sholat, zakat, sedekah itu adalah bukti keimanan ya, bukti keimanan. Makanya orang ngaku Islam tapi nggak sholat, ini aneh. Sementara sholat adalah hubungan dia dengan Allah. Jadi bagaimana dikatakan Islam kalau dia memutus hubungan dengan Allah, maka sebagian orang mengatakan orang yang tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ya, kita dakwahi, kita seling kita, keluarga kita agar segera sholat ya. Kemudian sedekah adalah sedekah itu burhan. Sedekah adalah bentuk bukti bahwa dia cinta Allah, bahwa dia cinta akhirat, bahwa yang saya keluarkan ini nanti akan saya jumpai di akhirat berlipat ganda. Itu bukti. Maka orang pelit ini pun sesungguhnya berlawanan dengan kejujuran. Orang pelit itu tidak tidak jujur dengan imannya dengan akhirat ya, gitu. Kemudian kemudian contoh kecil Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita dalam sholat ya, baca ihdinas siratal mustaqim, apakah betul hati kita membenarkan kita mohon petunjuk pada Allah ya. Kemudian apalagi ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul enggak kita iyyaka na'budu, pada Engkau lah kami menyembah, pada Engkau lah kami minta tolong. Betul enggak kita sudah merealisasikan ini? Masuk bacaan-bacaan sholat kita itu menuntut kejujuran. Makanya hadirin rahimakumullah, kita perlu belajar. Ya, tidak masalah kita ini sudah umurnya 50 dan sebagainya. Tidak ada kata terlambat. Ya. Nah, kita ingin kondisi terbaik ketika nanti menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk meyakini surga. Surga ada. Benar nggak kita jujur mengakuinya? Oh betul. Usahamu apa untuk ke sana? Ini kan kejujuran. Ya. Kau takut neraka, betul tidak? Betul. Tapi kenapa? Apakah usahamu ke sana untuk menjauhinya ada atau malah terjerumus dalam kemaksiatan? Waliyatubillah ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kurang menit lagi. Kita diberikan motivasi oleh Nabi SAW bahwa amal yang kita kerjakan ini, sholat man hafadhu alaiha ya, orang yang menjaga sholat, maka akan Allah berikan cahaya ya, dan keselamatan di hari kiamat. Ini. Jadi ini adalah selamat juga dari sirat ya. Ini orang yang jujur itu nanti akan melewati sirat itu dengan selamat lah ya. Dan orang-orang yang tidak menjaga sholat, maka dia akan berkumpul dengan Fir'aun. Fir'aun itu orang yang terfitnah oleh jabatan ya, dudukan sampai mengaku Tuhan, kemudian dia akan berkumpul sebagai Haman, orang-orang intelek tapi mengingkari Allah. Kemudian Ubay bin Khalaf juga penggede Quraisy, orang kafir Quraisy. Ya, saya jelaskan. Nah, ini mungkin penutup pertemuan
pertemuan ini tentang Shiratal Mustaqim. Jadi memang kita harus memperbanyak berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW menggambarkan Shiratal Mustaqim. Ya, itu seperti Daraballahu mathalan siratan mustaqimah. Allah membuat perumpamaan Allah yang ini hadis Nabi SAW. Beliau menyampaikan Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus itu di kiri kanannya ada dinding, ya suroni, ya jalan lurus. Ada dinding kiri kanannya. Dan setiap dinding ada pintu-pintu. Nah, setiap pintu itu tidak ada daun pintunya. Setiap pintu tadi hanya ada tirai-tirai yang menjuntai. Maka kita bisa katakan mudah mana masuk kalau ada daun pintunya atau dengan tirai. Mudah tirai tinggal seret gitu ya. Kemudian di pangkal jalan itu ada penyeru, wahai manusia, masuklah jalan yang lurus. Ya. Jangan belok-belok ya. Kemudian di atas sirat juga ada yang menyeru ya. Kalau ada orang tengok-tengok ya. Tengok-tengok apa icip-icip ya, icip-icip maksiat itu ada yang ingetin. Wahai hak, celakalah kau, la taftah, jangan kau buka. Fa innaka in taftah, jika kau buka maka taliju, kau akan terprosok, terseret masuk dalamnya. Nah, Shiratal Mustaqim adalah Islam. Dinding tadi adalah batas-batas hukum-hukum Allah. Dan pintu adalah yang terbuka adalah hal-hal yang Allah haramkan, ya. Kemudian dai yang ada di ujung jalan tadi adalah kita buah Al-Qur'an. Kalau sudah memberikan petunjuk, kamu ini lurus saja, jangan belok-belok. Kemudian dai yang ada di atas sirat adalah wa'iduka wa'idullah fi qalbikul muslim, yaitu peringatan Allah atau ilham-ilham dari Allah di dalam hati kaum muslimin. Apakah semua seperti itu? Belum tentu. Karena kalau hati selalu bermaksiat, maka dia akan hitam. Dia bisa membedakan hak dan batil. Ya. Maka dari itu, hadirin kita wajib untuk bermujahadah diri kita untuk selalu di atas jalan yang lurus, selalu jujur dengan iman kita. Ya, ikhlas, ya tunjukkan dengan perbuatan. Ada adzan ke masjid, ya laki-laki. Ya. Ada adzan, ibu-ibu di rumah, ya bagaimana kalau dikondisikan atau yang sedang di kantor, kita sholat. Itulah bentuk kejujuran dari iman kita. Nah, sehingga di sini Allah katakan waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam jalanku menuju amal yang disyukuri Allah. Wa kana sa'ikum masykura. Allah katakan usaha kalian amalkan Allah syukuri. Contohnya bentuk indikator amal disyukuri adalah melahirkan amal yang lain. Ya. Kita sholat dengan baik, sholat wajib, maka akan timbul nambah sholat sunnah. Gitu. Kita puasa Ramadan, timbul keinginan puasa yang lainnya. Inilah bentuk amal itu disyukuri. Sedekah sudah berusaha mungkin 10.000 atau berapa. Kemudian ternyata dia bersyukur, dia diikhlas. Kemudian ketika ada datang misalkan sekarang ada penggalangan donasi untuk Semeru, ya maka semangat itu. Nah, alhamdulillah, ternyata jujur itu Allah sandingkan dengan beberapa kata, ya. Ya, yang pertama ada 5 ya. Mudkhala sidqin, mukhraja sidqin, wa qadamu sidqin, wa lisanu sidqin, wa maqal sidqin. Ini yang pertama adalah kalau kita jujur, maka kita akan masuk atau keluar satu perkara dia akan baik, ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah, jujur, kita akan masuk satu urusan akan dengan tenang, baik, dan keluar pun akan baik, ya. Keluar karena ada kemaksiatan atau apa, ya sudah keluar saja, ya. Kemudian masuk karena ada kebaikan, kita masuk, ya, gitu. Kemudian dia akan dapat kedudukan yang baik, ya. Ini janji Allah, adalah kabar gembira orang beriman bagi mereka qadama sidqin, kedudukan yang tinggi di sisi Rabb-nya, ya. Qadama sidqin, kedudukan yang tinggi karena kejujurannya, ya. Ada kata jujur di sini, ya. Kemudian juga waja'ali lisana sidqin fil akhirin, jadilah aku lisana sidqin, orang yang selalu diomongkan kebaikannya, kejujurannya. Maka kita pernah melihat, ya, kita sering menyebut ya Hasyim Asy'ari, ya Ahmad Dahlan.
Ini bentuk dari lisanan sidqin. Orang terus menyebutnya kebaikannya gitu. Jangan sampai kita disebut wah kayak gitu tukang apa. Jangan sampai itu ya. Wah, terkenal keburukannya ya. Ya kita melihat Nabi SAW sering disebut, Abu Bakar sering disebut, kemudian apa namanya para sahabat Nabi paling disebut. Nabi Ibrahim, ini doa Nabi Ibrahim ya, paling disebut, sering disebut. Ya, kita pun ingin seperti itu. Ingin nanti setelah kita menghadap Allah, yang disebut oleh umat adalah kebaikan-kebaikan kita. Ya. Kemudian nah, kita ada doa tanda kejujuran pada Allah adalah concern utama kita itu akhirat. Ya, lu apa kerja ya kerja. Tapi kita berniat saya kerja ngajar dalam rangka menjalankan amanah, dalam rangka agar bisa menafkahi keluarga. Itu adalah kerja di dunia, tetapi sebenarnya orientasi akhirat. Saya kerja bisa mendapatkan harta, bisa infak membantu sama kaum muslimin dan sebagainya. Nah itu. Sehingga kita jangan sampai wala taj'al di dunia. Kita jangan sampai terpedaya, terbelenggu oleh dunia. Kita nggak ngerti akhirat, nggak ada concern akhirat. Dunia tok, gitu. Nggak ada dimensi akhirat. Maka kita dituntun wala taj'al di dunia akbar hamina. Janganlah kau jadikan dunia ini menjadi sebesar-besar itu cita-cita kami. Wala ma balagha ilma, dan malah melebihi ilmu kami. Ya, begitu. Kemudian, nah ternyata ya ini udah mau akhir ya, akhir terus. Derajat tertinggi manusia itu adalah selain Nabi dan Rasul adalah siddiq, ya, siddiq. Ya. Di sini Allah katakan, firmankan wa may yuti'illah wa rasul, barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat. Jadi taat pada Allah dan Rasulnya, mereka akan akan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah sebelumnya. Yaitu siapa? Kalangan Nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang syahid, wasolihin. Ya, kita nggak bisa jadi nabi, betul kan? Kita syuhada, berani nggak niat syahid? Ya, tapi orang-orang yang bencana musibah itu masuk syahid ya, mungkin derajatnya beda dengan mereka yang berjuang insya Allah. Peluang kita tuh ada di sini ya, orang yang soleh dengan harta jiwa kita, dan juga di sini ada peluang di sini kita tata lagi jujuran iman kita, dan syuhada ini bolehlah kita berniat. Karena Nabi SAW ketika nanya para sahabat, syuhada itu siapa? Orang yang mati jalan Allah. Itu saja kata Nabi SAW. Kalau begitu sedikit dong ya. Maka orang syuhada itu masuk orang yang tenggelam, orang yang bencana dan sebagainya. Kemudian ya terakhir lagi, saya nggak akan ringkaskan ya. Jadi termasuk jujur itu jujur pada para sahabat Nabi alaihissalam, pada Nabi, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, sebagian kaum muslimin ada yang mencaci maki para sahabat Nabi, bahkan mengkafirkannya, yaitu mereka orang yang tersesat lah. Bagaimana mungkin mereka mengkafirkan mengkafirkan sahabat Nabi? Sementara Allah memujinya di dalam Al-Quran, sebagai orang yang diridhoi, orang-orang yang jujur imannya, orang-orang yang telah Allah jamin masuk surga. Gimana mungkin mereka mencela atau mengkafirkan mereka? Ya, bagian kaum muslimin seperti itu, ya, sehingga mengkafirkan Abu Bakar, Umar, kemudian mengkafirkan para sahabat lainnya. Ini tidak jujur dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan logika-logika itu. Kalau mereka dusta, bagaimana mungkin hadis ini sampai kepada kita? Ya, begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini ringkasannya, nggak usah lah. Jadi saya tutup dengan sebuah hadis kecil bahwa alaikum bisidqi, berpeganglah, wajib bagi kalian atau usahakan kalian ini selalu jujur, karena as-sidqa, jujuran akan menunjukkan pada kebaikan, kebaikan akan membawa kepada ke surga. Dan sebaliknya ya, hati-hati dengan dusta, karena dusta itu kegelapan, akan mengantarkan kepada neraka. Demikian alam shawab, kurang lebihnya mohon maaf. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Abdul Basit
yang sudah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga dari tausiah tersebut dapat bermanfaat dan menjadikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Dari tausiah yang sudah disampaikan tadi, monggo kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman jamaah ya. Kurang lebih nanti sampai jam 6.30. Silakan. Saya beri kesempatan untuk teman-teman untuk tanya jawab. Mbak Umi itu rasen. Oh, Mbak Umi, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz atas tausiahnya. Barakallah. Mudah-mudahan bisa kami laksanakan. Amin. Saya mencoba untuk ini Pak Ustadz, walaupun dengan keterbatasan, saya mencoba untuk mencari memang kata-kata translate ya, dengan menggunakan Google Translate itu jujur itu ternyata sodikun. Kemudian benar itu lain dengan sodikun. Jadi ada kata lain benar. Kemudian baik itu juga lain. Saya lupa tadi waktu mencari itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya begini Pak Ustadz. Dari ayat-ayat yang saya cari untuk perihal jujur ini, itu mereka rata-rata menggunakan kata-kata benar. Ya, memang ada yang sadikun, tapi kebanyakan benar. Nah, kemudian ya ini contohnya mungkin ada beberapa yang sudah saya cari Pak Ustadz. Ya, seperti surat maaf tadi itu ya Al-Maidah ayat 8, kemudian At-Taubah ayat 119, Al-Azab, semuanya itu menggunakan kata-kata benar. Ya, itu Pak Ustadz. Nah, kemudian pertanyaan saya itu di surat Al-Anfal ayat 58, Pak Ustadz. Dalam terjemahannya itu di situ ada kata-kata maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Nah, ini tapi saya tidak menemukan, saya mungkin tidak tahu kata yang mana yang ini itu yang mengatakan jujur itu Pak Ustadz. Jadi wa imma takhafanna min qaumin khianatan fanbit ilaihim ala sawa'in. Itu Innallaha la yuhibbul ayat berapa tadi, Bu? Al-Anfal 58 Pak Ustadz. Itu ada terjemahan jujur, tapi saya mohon informasi yang mana yang kata-kata yang mengatakan jujur di situ. Al-Anfal 58. Sebenarnya terus kemudian yang kedua itu begini Pak Ustadz. Terkadang itu dalam kehidupan sehari-hari kita ini mencoba untuk jujur tapi terlambat jujurnya. Maksudnya terlambat itu begini Pak Ustadz. Pada suatu waktu itu kita berbuat yang menurut saya tidak jujur, tapi sebenarnya nanti akan kita deklarasikan begitu. Maksudnya seperti misalnya dalam kehidupan sehari-hari saya menggunakan misalnya kepunyaan suami gitu ya. Kemudian tapi saya belum bisa bilang karena pada saat itu dalam kondisi yang tidak bisa begitu, tidak bisa bilang apakah mungkin beliaunya masih pergi atau apa. Tapi sebenarnya saya tidak punya niat untuk berbuat tidak baik gitu, tapi nanti akan saya katakan nanti kalau sudah pulang. Apakah menurut Ustadz bagaimana itu? Seperti itu. Jadi kejujuran
sedikit terlambat atau tidak diniatkan sih untuk tidak jujur, tapi terlambat itu begitu. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin yang terakhir mau nyuntukan, ini pertanyaannya agak banyak. Ada itu yang ketidakjujuran yang diperbolehkan di dalam hadis saya kira, yaitu ketika perang, dalam strategi perang, kemudian untuk menyenangkan hati istri, dan kemudian yang ketiga itu, aduh saya lupa. Saya lupa Pak Ustadz. Ada tiga itu. Nah, ini mungkin ketidakjujuran ini, apakah memang Rasulullah itu mengatakan boleh begitu, berarti ya bisa dijalankan begitu. Tapi ada juga yang misalnya itu kebohongan karena apa ya, seperti nyuwun duka ini, ada sesuatu yang di WA yang sempat viral yang saya baca, itu tentang ini, kawin siri atau kawin kontrak, yang mungkin sekarang lagi marak juga di beberapa tempat di Indonesia. Itu mereka menghalalkan segala cara, termasuk itu berarti laki-laki yang memang sudah, misalnya yang sudah beristri, kemudian ingin menghalalkan caranya, kemudian melakukan kawin kontrak misalnya, atau nikah siri atau apa di balik istrinya misalnya. Nah, semacam itu bagaimana menurut Ustaz? Matur nuwun Ustaz. Nyuwun duka, ini pertanyaannya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Banyak nih yang ngelangel Ibu. Masya Allah. Yang pertama ya saya ini ya kalau saya yang tidak bisa jawab, bukan saya katakan tidak bisa ya. Jadi yang pertama tadi memang ini Bu ya, sebentar. Saya ada Al-Qur'an itu di sebelah di sisi Quran ini, di sebagian itu namanya indeks ya, indeks Quran. Jadi ketika saya searching jadi kata jujur ya, ini kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia punya keterbatasan Bu ya, keterbatasan makna ya. Jadi kalau saya searching kata yang terbuat dari kata sodako atau dari akar kata misalkan ya jujur kan as-sodik asidik ya, sod dal kof. Ini muncul banyak sekali di sini ya. Dalam Al-Qur'an ini, Masya Allah banyak sekali. Ini PR bagi kita untuk belajar ya. Banyak sekali. Makanya saya bilang relevan. Nah, jadi jujur dan benar itu sebenarnya hampir sama. Ketika kita dikatakan orang itu benar, berarti dia benar lisan dan perbuatannya. Otomatis dia jujur. Tapi saya memahaminya simpel gitu aja Bu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan ayat yang tadi, yang perjanjian tadi ya, Masya Allah Ibu ini bacaannya luas nih ya. Nah, dan nampak ya, Al-Anfal 58. Ya. Oke, ini sekalian mengasih tahu bahwa di dalam web tidak salah kita berguru atau mengambil dari internet asal kita tahu persisnya. Nah, di sini ada namanya ini tafsir web. Jadi saya tadi ini andalan saya ya. Dia menghimpun banyak tafsir web ya. Tuh. Nah, saya coba ketik ini Al-Anfal 58. Nah, di sini akan disampaikan list dari ini ayat ini, kemudian terjemahannya ya. Kemudian tafsir dari Kementerian Agama Saudi, dan tafsir dari Al-Mukhtasar Syekh Soleh ini, kemudian tafsir Al-Madinah Munawwarah, kemudian tafsir Zubdatut Tafsir, kemudian tafsir Al-Wajiz, tafsir As-Sa'di, Hidayah Indonesia, kemudian tafsir Kemenak RI, ya itu. Dan ada lagi King Saud University, ya dia juga memberikan, ini dalam bahasa Arab ya, kita buka satu ayat, ini kebetulan kok itu nanti akan keluar list tafsir Al-Baghawi, Ibnu Katsir, atau Bari, macam-macam itu. Dan ini ada resources yang luar biasa nih, susah ya. Nah, di sini kata jujur tadi, ini sawa ini sesuatu yang adil lah, yang sama. Jadi ketika di dalam Islam itu ada namanya perjanjian keamanan.
perjanjian, ada kaum-kaum di Madinah yang dia nggak mau berperang. Dia mau berdamai dengan kaum muslimin, perjanjian damai biasa, perjanjian damai. Dia tidak akan memerangi kaum muslimin dan sebagainya. Kaum muslimin nggak akan memerangi mereka. Dan ini diperbolehkan. Walaupun kelompok ini kelompok non-muslim. Banyak itu. Ya. Mereka berjanji. Nah, ada kelompok yang telah membuat perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian damai, kemudian dia diprovokasi oleh kaum munafik. Ya. Kemudian mereka mengkhianati Nabi SAW. Maka kembalikanlah perjanjian tadi. Ala sawa. Sebagaimana ini. Kalau di sini katanya, di sini secara jujur ya. Jujur, artinya jujur. Udah, Anda bisa saya perangi karena seperti ini. Jadi perjanjian mungkin betul-betulnya saya nggak akan menyerang. Kalau kalian nggak menyerang, jadi kalau begitu ini batal maka juga kembali seperti logiknya lah itu. Begitu. Ya Allah alam sawab ya. Ini silakan nanti ini jadi resources ya. Kalau kita punya keterbatasan dalam mengakses kitab-kitab berbahasa Arab ya, seperti ini. Alhamdulillah dulu saya pernah belajar sedikit bahasa Arab ya, sama mengekstrak informasi ini. Semoga Allah berikan pahala luas pada guru-guru saya dan juga pada Syekh ini Abdul Razak yang mengarang buku ini. Nanti saya share juga kalau mau. Nah, kemudian yang terakhir tadi perantara ini benar juga ya. Memang di dalam saya akan menjawab sebagaimana yang ini mudah bagi saya, yaitu kita boleh berkata yang beda dengan keyakinan pada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan contohnya adalah ketika Ammar bin Yasir tidak diragukan keimanannya, keluarganya ya. Juga. Nah, ketika Ammar bin Yasir diikat lalu keluarganya ini masih di Mekah ya. Keluarganya dibunuh, disiksa, bahkan ibunya dibunuh dengan cara-cara yang tidak patut diceritakan lah, ngeri sekali itu, ya, luar biasa kedoliman orang kafir Quraisy itu. Maka orang kafir, kau mau beriman enggak? Atau kembali ke agama agama moyang. Ammar bin Yasir mengiyakan itu. Dan ini kemudian Allah berikan pembersihan. Wa qalbuhu mutmain ya. Tidak orang yang dalam ditimpa sesuatu yang dahsyat ya. Siapa sih enggak oleng jiwanya ketika anak orang tua dibunuh di depan mata, kemudian dipaksa ngaku ya, paksa kembali ke agama nenek moyang, maka diperbolehkan. Tapi wa qalbuhu mutmainun. Tapi hatinya tetap tenang pada Allah, pada kebenaran. Ini dibenarkan ya. Tapi ini bukan setiap hari ya, tapi pada kondisi-kondisi penting, ya ibarat makanan haram itu jadi halal kalau dalam masa darurat ya. Nah, kemudian seseorang istri misalkan menggunakan duit suaminya baru bilang kemudian, ini boleh saja ya, verifikasi kisahnya Hindun ya. Hindun yang istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini istilahnya mungkin kenal pelit ya, tapi Allah ridho ya. Saya kira tidaklah ya. Kemudian setelahnya ya. Bolehkah Rasulullah, bolehkah aku mengambil uang ini? Oh, boleh ya. Asal sekadarnya untuk kebutuhan seperti itu. Tapi saya kira komunikasi lebih baik ya. Itu. Kemudian apalagi ya, ada seorang sahabat yang baru pulang ke rumahnya mungkin dari jalan jihad. Bayinya meninggal. Maka ini Abu Darda. Ummu Darda ketika suaminya datang, dia palingkan jangan sampai dia langsung ke tempat bayinya itu, nanti tahu mati ya. Dia melayani, kemudian dia ya sebagai istri lah supaya suaminya senang. Kemudian setelah tenang ya, wahai Abu Darda, bagaimana pendapatmu ketika orang yang memiliki, yang menjamin sesuatu, dia mengambil lagi miliknya? Ya itu tidak masalah. Kemudian sampaikan bahwa anak kita tidak diambil oleh pemiliknya. Nah, itu. Nah, ini menunda. Jadi bukan dosa, tetapi menunda. Jujur itu dalam kasus seperti tadi itu boleh ya. Nah, kalau tadi kemudian nikah lagi itu alam Bu ya. Apakah ada indikasi dari grup ini yang seperti itu? Saya mohon maaf tidak bisa jawab. Tentunya begini bahwa poligami itu
poligami itu solusi yang Allah berikan, bukan kewajiban, ya. Bukan kewajiban Pak Hendri 4 enggak ya, tapi dia solusi, ya. Saya belum lama ini membuka YouTube, ya, behind the bars, behind the bars, ya, di balik jeruji tahanan. Tapi di luar negeri, ya. Di sini mungkin dahsyat juga, ya. Ya Allah, saya lihat laki-laki segitu banyak masuk di penjara. Gitu. Nah, perempuannya bagaimana yang banyak itu, ya? Gitu. Ya. Kalau di barat kan banyak terjerumus pada perzinahan, pelacuran, alhamdulillah. Ini kan rawan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan kita berbuat baik itu pada para janda itu ya cukuplah kasih dana dan sebagainya. Ya itu bagus, tapi itu bukan keluarga. Nah, keluarga ada ketenangan. Nah, ini monggo jadi penggalih semua, ya. Jadi yang jelas itu bukan kewajiban, tapi bahwa dia adalah solusi. Solusi yang Allah berikan, dan Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Al-Latif, Allah Maha Tahu yang sangat lembut persoalan-persoalan umat, dan syariat Allah pasti benar. Nah, adapun tadi term and condition apply, ya, yang tadi itu enggak izin dan sebagainya, ini sebaiknya ya kalau ya tadi jujur terbuka itu akan memberikan ketenangan. Begitu mawon Bu Umi Zakia, mohon maaf kalau tidak bisa menjawab. Jazakallah khair. Atur nuwun Mas Budi. Satu lagi Mas Budi ya. Ini kebetulan ada teman yang menyampaikan amanah ke saya, dia DM khusus untuk ditanyakan karena beliau harus ada keperluan lain meninggalkan kajian ini. Dari Mas Heri Ideal Utomo, DM seperti ini. Dari pemaparan Pak Ustadz, antara lain jujur kepada Allah adalah soal hati nurani, yaitu berbuat dan memberikan segalanya atau beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana pengeterapannya penanaman kejujuran itu pada diri sendiri, anak-anak, strip keluarga, supaya nantinya punya sikap jujur kepada Allah. Matur nuwun, Heri Ideal Utomo. Matur nuwun, Mas Budi. Tadi sebenarnya Allah sudah memberikan Rasulullah SAW juga sudah memberikan petunjuk tadi, seperti yang ayat-ayat yang dibaca di awal, bahwa yang pertama agar kita, misalkan seorang bapak agar bisa jujur, maka kita mulai dari bapak dulu, ya. Bapak dulu untuk jujur gimana? Jadi ada ikhlas, ada ada perbuatan yang harus konsekuensinya. Maka yang pertama kita harus berilmu tentang itu semua, ya. Jadi tentang rukun iman. Rukun iman jangan cuma ya sudah 1 sampai 6 kita sebutkan, tetapi kita tahu konsekuensinya. Di antara contohnya apa? Iman kepada malaikat, bahwa ada malaikat yang pencatat amal kita. Maka bagaimana iman kita, kejujuran kita iman adanya malaikat yang mencatat, maka kita tidak akan menyanyiakan amal-amal yang sekecil apapun, ya. Dan kita takut akan amal-amal buruk sekecil apapun. Itu di antara kejujuran. Jadi kita harus tahu, mendalami. Ya, yang kedua itu kita harus tadi, ya, kunu ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Nah, berteman ini penting. Maka bagus kalau ini kajian seperti ini, kelompok ini, ya, rutin istiqomah menambah ilmu. Ini dalam rangka tadi, ya Bapak Ibu, bagaimana kita jujur, ya, tambah ilmu. Oh, seperti ini tuh harusnya, ya. Nah, kita tambah ilmu, kemudian bersama orang-orang yang jujur, ya. Mungkin tidak cuma di forum ini, forum-forum yang lain silahkan, ya. Gitu. Kemudian ya kita di keluarga harus mencontohkan jujur kita kepada Allah dengan salat 5 waktu, ya tadi azan, kemudian kita berangkat ke masjid, ya, kemudian malam subuh itu kita bangunkan keluarga kita, ya. Bahkan kalau bagus lagi kita jujur iman kita bahwa Allah menjanjikan pahala yang ampunan yang luar biasa di sepertiga malam terakhir. Kita membenarkan Allah, maka kita bangun dan kita bangunkan keluarga kita. Maka Nabi SAW mengatakan Allah memuji orang-orang yang membangunkan keluarganya untuk bangun malam. Dan ini harus dilatih, punya komitmen yang kuat. Jadi dalam diri sendiri sebagai kepala keluarga itu harus mulai ibda' binafsi, ya. Apa sih yang sehari-hari misalkan
sehari bersama Islam, sehari bersama Allah, sehari bersama Rasulullah. Kita ada buku-buku seperti itu. Kita lihat banyak sekali. Kita pelan-pelan kita istiqomai. Di antaranya adalah zikir pagi dan petang. Ya. Nah, itu Allah janjikan jaminan-jaminan keamanan, pahala yang luas. Kita amalkan. Nah, itu bisa membawa kepada kebaikan-kebaikan urusan kita. Kemudian apalagi, kemudian kita sampaikan ke keluarga. Nah, saya kira demikian. Jadi memang kita botol yang kosong itu tidak bisa menuangkan. Makanya kita harus mengisi diri kita dengan ilmu supaya bisa menyampaikan ke keluarga. Kemudian tidak cuma ilmu tapi diterapkan, ya, kebiasaan keluar masuk rumah, ya, baca doa, masuk kamar mandi baca doa, kemudian makan minum baca doa, ya, dan sebagainya. Itu nanti bentuk jujur kita pada Allah, ya. Artinya tidak cuma ilmu tapi diamalkan, nanti anak-anak pun akan mengikuti. Oh, alam bisawab. Demikian, ya. Dan tentunya kita berdoa pada Allah, ya. Ya Allah, mudahkan saya untuk seperti ini, jangan lupa. Oh, alam bisawab. Demikian Pak Hendri atau Pak. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz. Mas, saya beri kesempatan satu lagi mungkin. Ini waktunya udah semakin siang. Satu lagi. Ya, saya. Boleh, monggo, Bu Lilis. Bu Lilis, ya. Ya, satu lagi. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Ini yang saya tanyakan mengenai jujur, ya, kejujurannya. Terus terang, memang kalau semua orang bisa jujur, kita bisa lebih enak karena bisa mudah percaya, bisa kita percaya, ya, terutama masalah amanah. Ini tadi masih berhubungan dengan tadi yang sudah disebutkan, ya, masalah erupsi Gunung Semeru, ya. Ini alhamdulillah, ya, begitu dermawannya masyarakat Indonesia itu, begitu banyak yang begitu tergerak hatinya untuk berdonasi membantu saudara yang terkena bencana. Nah, ini yang jadi masalah itu, banyak yang punya pikiran gini, kalau donasi dalam bentuk uang itu tuh banyak sekali yang nantinya akhirnya dikorupsi. Memang kita sering, ya, melihat tiap kali ada bencana pasti ada kasus korupsi, ya. Nah, itu akhirnya apa? Banyak yang nggak percaya, akhirnya udah mending diberikan dalam bentuk bahan, gitu, ya. Akhirnya kita lihat sendiri itu, aduh, namanya bantuan itu begitu banyaknya menumpuk di sampai ini, rusak, ya. Iya. Ini cerita juga dari adik saya yang kebetulan juga memang mengurus ini tuh. Aduh, itu bantuan sampai kewalahan itunya yang sudah di lokasi udah overload, dibawa ke pendopo overload, bawa ke gor overload, aduh sampai bingung ini. Sementara itu terus truk-truk berdatangan, nggak berhenti-berhenti. Nah, semua gini, kalau misalnya dalam bentuk uang mungkin lebih simpel, ya, nantinya uang itu bisa terkumpul, bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang rusak atau untuk membangun kembali rumah-rumah yang terbenam. Nah, sekarang masalahnya yaitu banyak yang kurang percaya dengan pengelola. Nah, sekarang juga yang saya ingin tanyakan, tiap kali kita bersedekah atau berdonasi, apa kita harus punya nyari gitu? Oh, kira-kira lembaga ini nih yang selama ini amanah. Apa kita sudah harus saja gini? Udahlah, yang penting niat kita bersedekah. Itu urusan nanti itu udah kita pasarkan aja ke Allah. Karena kalau kita kadang itu bingung juga yang milih-milih kayak gitu. Ini cerita pengalaman dari anak saya yang selama ini dia menyalurkan ke suatu lembaga yang dia percaya. Lah, suatu hari dia ke bandara, kebarengan dengan orang-orang memakai jaket dari yang lembaga yang dia biasa berdonasi itu. Wah, di situ tuh hanya penerbangan Jakarta Surabaya aja semua naik ke kelas bisnis. Kemudian pada bawa oleh-oleh yang sedemikian. Ini jadi dia pikir itu yang dia gunakan itu pakai uang apa, ya? Jadi begitu, Ustadz. Jadi sebaiknya itu apa kita tetap berbaik sangka aja. Udahlah, yang penting kita berdonasi, apa kita tetap berupaya memilih
lembaga yang kita bisa percaya gitu. Mungkin itu aja. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lilis ya. Memang saya setuju itu. Jadi kalau saya pernah mendengar itu, ya kita berniat beramal sudah seperti itu. Yang pertama misalkan entah nanti dia didalimi atau dicurangi, itu nanti urusan dia dengan Allah. Jadi catatan kita kepada Allah itu nggak akan meleset itu. Yang pertama, ya jadi kita seperti itu, imbang aja. Tapi kalau misalkan dia kemudian dicurangi atau di lembaga yang lain, urusan dia dengan Allah. Niat kita seperti itu sudah Allah catat kebaikan. Ya. Dan yang kedua, tidak ada salahnya kita untuk mungkin mengecek sebentar lembaga-lembaga yang akuntabel ya. Akuntabel kita banyak kok ya yang di Indonesia ini. Tapi mohon maaf kalau kalau saya sebut mungkin ya, apakah itu orang yang masuk tapi yang di pesawat bisnis dan sebagainya. Wah, jadi di antara yang mungkin dekat dengan saya itu atau yang saya tahu ya, itu anak saya itu banyak sekolah di Hidayatullah di Jogja ini. Itu juga ada BMH sana. Dan saya so far yang saya tahu dia akuntabel bagus. Kemudian ada juga di Jogja yang masuk juga kawan-kawan saya juga itu Peduli Muslim. Peduli Muslim itu orang yang pertama bukan pertama tapi sering di Donggala dimanapun di Lombok dulu terjun langsung buat bantuan penyalurannya dengan kita donasi duit, mereka sudah tangguh ngerti apa yang harus disampaikan. Dan ada juga saya tidak tahu ya, mungkin saya dengar ada ACT, ada apa dan yang lain-lain lah. Nah ini silakan aja pilih mana yang mantap, yang dekat itu, karena mereka lebih akuntabel. Jadi saya pernah ada masuk ke WA saya mungkin donasi apalah gitu. Mungkin saya cek websitenya kok sepi dan sebagainya. Melakukan ya sudah, kita tidak dituntut oleh Allah untuk harus donasi ke semua tempat. Tapi kita mungkin dengan rezeki kita alokasikan 3% untuk donasi tempat-tempat sudah pasti itu lebih bagus itu ya. Lebih bagus. Ya alam bisawab. Sekarang yang pertama tadi enggak apa Bu ya, kita niat berharap kepada Allah sudah, nanti perkara dia surangi itu urusan dia dengan Allah. Gitu Bu. Alam bisawab. Oke, matur nuwun Pak Ustadz atas tanya jawabnya tadi dan tausiahnya. Acara demi acara sudah kita lalui ya. Kemudian ini yang membatasi adalah waktu kita. Ya. Baik, untuk penghujung acara kami mohon Bapak Ustadz untuk bisa واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
واجعل